Monggo Pak Arno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arno. Ye, ye ini kita ini ya Bu, kelompok kita membawa mau membahas skenario yang pertama yaitu tentang seorang guru kelas 5 SD itu kurang nyaman karena punya masalah saat disupervisi oleh kepala sekolahnya, yaitu dia tidak atau belum membuat buku jurnal harian yang tertib. Nah, sebagai coach yaitu Bu Pur, teman saya, dan saya sendiri sebagai coach. Assalamualaikum Bu Pur. Selamat Waalaikumsalam siang Pak Bu. Arno. Monggo sehat Pak Apakah Arno? Ibu punya waktu? Apakah Ibu sehat Bu? Bu Pur punya waktu enggak nih hari ini ya? Ya, alhamdulillah ada Pak. Monggo, ada yang bisa saya bantu. Mohon maaf Bu Pur, saya mungkin mengganggu waktunya jenengan ya. Tidak masalah Begini Pak Bu, Arno. saya tuh mau curhat. Ya, saya tuh mau curhat Bu tentang masalah saya. Mungkin jenengan masih ingat ya pada saat itu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah kita. Itu Bu. Dengan senang hati Pak Harno, semoga saya bisa membantu. Kira-kira permasalahannya bagaimana Pak? Sebenarnya saya tuh ya ingin dapatkan solusi ini Bu. Permasalahannya sih sebenarnya nggak terlalu rumit sih. Yaitu saat disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, beliau itu melihat saya tuh tidak membuat buku jurnal harian secara tertib Bu. Itu Bu yang masih mengganjal saat ini Bu. Oh, waktu itu Ibu Kepala Sekolah menyampaikan tentang proses pembelajaran yang Pak Harno lakukan, gitu. Ya, Nah, betul Bu. menurut Pak Harno sendiri, apa itu permasalahan yang pasti Pak Harno? Saya sejujurnya sudah menyampaikan ke beliau, Ibu Kepala Sekolah. Selama ini saya juga membuat catatan-catatan setelah selesai mengajar Bu. Memang belum lengkap. Itu yang sudah saya lakukan. Dan itu sangat membantu saya dalam proses belajar mengajar, sehingga anak juga mudah menerimanya. Itu Bu. Ya. Nah, kemudian mengapa Pak Harno tidak membukukannya dengan rapi, melakukannya dengan menggunakan buku jurnal, jadi tidak berupa catatan kecil saja, atau catatan kecil itu kemudian Pak Harno rangkum menjadi jurnal mengajarnya Pak Harno? Ya gimana ya Bu ya, sebenarnya sih menurut saya sih dengan menggunakan catatan harian itu sudah bisa untuk membackup apa yang sudah saya lakukan. Tetapi saya juga menyadari mungkin dengan menggunakan buku jurnal harian itu bisa menganalisa dan mengetahui hambatan ataupun kemajuan yang didapat atau diperoleh siswa saya Bu. Itu Bu. Nggih. Sebenarnya sudah bagus Pak, karena dengan melihat hasil dari catatan kecil tersebut, Pak Arno bisa mengetahui karakter setiap anak. Nah, kalau seperti itu, kira-kira Pak Arno kemudian akan melakukan apa itu Pak Arno? Ya mungkin ini Bu, saya akan berusaha untuk membuat apa yang sudah menjadi pesan beliau Ibu Kepala Sekolah agar saya paling tidak itu mendekatkanlah buku jurnal harian tuh yang lebih tertib, lebih bagus lagi. Itu kemungkinan Bu yang mungkin akan saya lakukan seperti itu mungkin Bu. Ya, betul Pak Harno. Itulah Pak pentingnya jurnal mengajar ya, agar kita bisa mengetahui perkembangan murid,
perkembangan bagaimana kita mengajar nggih Pak Harno nggih. Nah, dari apa yang sudah Pak Harno sampaikan, apa rencana Pak Harno ke depannya, Pak? Oh iya Bu, mungkin saya akan apa ya menemui beliau untuk membicarakan hal ini, yaitu tentang apa tadi, memecahkan solusinya tentang bagaimana sih cara membuat. Nah, lalu apakah ada hal lain yang ingin jurnal harian yang lebih terbukukan, yang lebih rapi, yang lebih bagus, itu rencana. Ya betul itu Pak Harno, betul. Nah, langkah yang Pak Harno ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju Pak Harno dengan ide yang Pak Harno lakukan. Kira-kira Oh ada Bu, ada rencana saya nanti saya akan menemui juga teman, dan saya juga yang akan saya lakukan itu kira-kira nih Bu, saya akan apa ya, menemui teman-teman yang teman sejawat, bagaimana sih cara membuat buku. Selama ini saya belum punya pengetahuan sejauh itu Bu, jadi mungkin biar apa ya, menambah pengetahuan saya juga, dan konsultasi tentunya dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, setelah Pak Harno punya rencana seperti itu, perasaan Pak Harno sendiri bagaimana itu akhirnya? Ya, alhamdulillah Bu, sekarang sudah merasa lega, plong. Sejujurnya saya juga kemarin takut ya untuk mengambil langkah seperti itu ya. Belum membuat jurnal buku harian itu, karena itu juga akan membebani langkah saya dalam proses belajar mengajar juga Bu. Iya. Syukurlah kalau Pak Harno sudah merasa lega. Nah, selanjutnya komitmen yang Pak Harno lakukan apa, Pak? Ya, untuk hal ini dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum dan aturan yang ada, termasuk yaitu tentang membuat buku. Itu rencana saya Bu. Oh, betul Pak, betul. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan atau melaksanakan komitmen yang sudah Pak Harno buat itu, Pak? Saya berencana ya tadi Bu, memulai menemui dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman tata cara membuat buku catatan jurnal harian yang betul, yang terbukukan, yang tertib, itu Bu rencana ke depannya. Moga-moga bisa terrealisasi Bu. Ide yang bagus Pak Harno. Saya rasa Pak Harno bisa melakukan komitmen itu dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang Pak Harno hadapi. Ke depan nanti saat proses pembelajaran akan lebih baik lagi, dapat menyenangkan atau berpihak kepada murid, dan Ibu Kepala Sekolah pun akan merasa sangat senang dengan pembelajaran yang Pak Harno lakukan. Wah, saya sangat betul, terima kasih ya Bu. Bisa membantu Pak Harno. Nah, ini Pak Harno juga sepertinya juga sudah lebih merasa plong ya Pak Harno ya. Ya, betul sekali Bu. Terima kasih ya Bu Pur ya, telah membantu saya dalam meringankan beban unek-unek saya itu. Kemarin itu juga menambah pikiran juga sih, sehingga mengaruhi nanti proses belajar mengajar anak. Terima kasih sekali lagi Bu Pur. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Salam untuk teman-teman yang lain Bu. Insya Allah. Maaf ya Pak ya. Kasih ya, kebetulan saya ada panggilan dari dinas, ini ada WA. Selamat menjalankan aktivitas yang lain Pak Harno. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Pur. Sama-sama. Baik, untuk praktek yang kedua, skenarionya adalah ada seorang guru kelas 1 SD
sedang merasa kurang nyaman dengan masalah yang dihadapinya. Salah seorang muridnya, meskipun hampir 1 semester, masih sering tidak masuk sekolah. Apalagi si anak tersebut belum bisa membaca, menulis, dan dikte. Guru sudah sering mengingatkan dan memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Bahkan, guru juga sudah memberitahukannya kepada orang tua. Tetapi orang tua seolah masih acuh tak acuh. Beberapa rekan sudah memperhatikan keadaan si guru tersebut. Hingga pada suatu hari, kepala sekolah menemui guru tersebut untuk berbincang-bincang tentang permasalahan yang dihadapinya. Monggo, Pak Arno. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Pur. Gimana? Sehat kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Harno. Alhamdulillah, sehat. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah juga, Bu. Syukur alhamdulillah semua sehat, Bu. Amin. Terima kasih, Pak Harno. Oh iya, Bu Pur. Belakang ini saya lihat jenengan kok agak ini ya, kurang bersemangat. Terkadang juga sumber-sumber itu ada apa ya, Bu? Mohon maaf. Saya perhatikan kok seperti itu sih. Biasa, Pak, yang namanya manusia itu terkadang kan punya masalah. Terima kasih banyak ini Bapak sudah memperhatikan saya hingga Bapak sampai berkenan menemui saya seperti ini. Oh, begitu ya. Kira-kira masalah apa ya, Bu Pur? Mungkin saya bisa berbagi dengan saya, Bu Pur. Iya Pak, memang sebenarnya ada satu masalah yang mengganjal dalam hati dan diri saya ini Pak. Dan saya membutuhkan bantuan dari seseorang. Nah alhamdulillah nih Bapak kok menemui saya. Saya ingin Bapak bisa membantu menyelesaikan masalah saya ini Pak. Jadi apa ya Bu yang ingin dihasilkan dari pembicaraan ini nanti Bu Pur? Ya, dari pertemuan ini saya berharap masalah yang saya hadapi bisa terurai dengan hasil yang baik, Pak. Ada solusi sehingga tidak menjadi beban bagi saya, Pak. Iya, untuk selanjutnya apa Bu yang ingin dihasilkan dari tujuan yang diharapkan dari pertemuan ini, Bu? Oke, harapan saya setelah masalah ini bisa terurai, saya ingin pembelajaran saya di kelas yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan menyenangkan murid-murid, Pak. Mereka tidak merasa terganggu, katakanlah dengan ada temannya yang kurang mampu sehingga mereka kurang fokus, nggih, Pak, nggih. Saya inginnya kembali berjalan dengan nyaman, Pak. Baiklah Bu, kita harus fokus ya dengan tujuan kita ya. Semoga nanti dari pembicaraan kita ini mendapatkan solusi dan berhasil, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi kalau bisa saya sampaikan, saya itu kan punya salah satu murid, Pak. Anaknya itu belum bisa membaca, menulis, dan dikte pun belum mampu. Tetapi anak itu sering tidak masuk. Nah itu karena rasa malasnya itu, sehingga kan anak belum bisa berkembang terus. Oh gitu ya Bu. Apa ya sih yang terpenting bagi Bu Pur dalam pembelajaran di kelas itu Bu? Ya kalau bagi saya kelas 1 itu kan harus bisa baca tulis ya Pak ya, dan dikte, karena itu kan modal dasar. Anak mau berangkat sekolah setiap hari, rajin berangkat sekolah dengan senang, itu merupakan hal yang penting buat kelas 1 Pak Arno. Betul sekali ya Bu ya, betul. Modal awal untuk bisa baca tulis itu perlu latihan. Apa yang menjadikan hambatan selama ini ya Bu ya untuk jenengan? Hambatan pertama itu anaknya malas Pak. Terbukti dia belum bisa baca tulis dengan baik, dia sering tidak masuk kelas. Padahal
kalau misalnya kita dampingi dia mau, misalnya ketika dia masuk kita dampingi, kita pegangkan tangannya untuk menulis, dia mau, tapi terkadang nggak selesai, padahal hanya menyalin tulisan dari papan tulis atau buku paket, Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira solusi apa yang Ibu ingin dapatkan dari pemikiran ini Bu Pur? Saya itu sudah membimbing ya Pak ya. Saya memikirkan agar istilahnya dengan adanya kerjasama saya dengan orang tuanya ya, saya sampaikan ke orang tuanya bahwa si anak ini belum bisa menulis dengan rapi, membaca dengan lancar. Saya panggil orang tuanya, saya pegangkan tangannya, mengingatkan untuk selalu menulis dengan tepat waktu maksudnya. Namun ketika saya beralih ke siswa lain, Pak, dia kembali tidak menulis. Nah, saya sudah pernah memberitahukan ke orang tuanya, tapi orang tuanya itu jawabannya hanya enteng saja, ya Bu, terima kasih atas perhatiannya. Padahal harapan saya kemudian orang tuanya itu ada reaksi, respon, apa beliau menemui saya atau konsultasi dengan saya, tetapi tidak ada, Pak. Jadi terkesan acuh tak acuh begitu. Jadi beberapa Ibu sudah melakukan ya, sudah bagus sekali. Jadi usaha yang Ibu lakukan tuh skalanya misalkan 1 sampai 10 Bu. Itu Bu Pur solusi awal satu yaitu jika sudah itu yang prioritas itu mohon maaf Bu, skala berapa Bu kira-kira berada berapa itu skala yang muncul itu saat sekitar ini? Di angka 6 Pak. Oh di angka 6 sepertinya itu bisa dijelaskan Bu skala di angka 6 itu? Saya merasa berada di angka 6 karena saya baru memberikan tindakan bimbingan yang biasa-biasa saja, Pak. Belum lebih, ya. Hanya memberitahukan ke orang tuanya tanpa tindak lanjut. Saya mungkin dengan keadaan seperti anak itu, saya belum bisa mengidentifikasi karakter atau kebutuhan anak tersebut, Pak, dalam belajarnya. Iya, ya. Baiklah, Bu Pur, untuk meningkatkan menjadi angka dalam beberapa waktu ke depan, Bu, bagaimana, Bu? Saya bila mungkin akan meningkatkannya di angka 9, Pak. Oh, 9-nya, seperti itu ya, Bu. Terus rencana Bu Pur untuk bisa meningkatkan di skala angka 9 itu bagaimana, Bu? Saya ingin kembali menghubungi orang tuanya, memberitahukan orang tuanya tentang perkembangan si anak. Dan saya akan memanggil orang tuanya sambil saya terus membantu anak tersebut di kelas, Pak Harno. Saya akan bertanya lebih dalam tentang hobi anak tersebut, tentang keinginan anak, dan apa yang dia mau saat belajar. Agar saya mengetahui secara pasti kebutuhan belajar anak tersebut, Pak Harno. Sehingga saya akan lebih mudah membantu bagi dia. Saya juga akan bertanya kepada guru mata pelajaran di kelas saya yang terkait, ya, yang pernah mengetahui tentang si anak ini. Wah, bagus itu Bu Pur. Apalagi strategi yang akan Ibu lakukan bisa mempercepat si anak dalam mengejar ketertinggalannya. Nggih, Pak. Untuk anak kelas 1 SD itu kan orang tua sangat berperan. Setelah saya memanggil orang tua tersebut, kemudian saya sampaikan bahwa saya mempunyai program untuk memberikan jam pelajaran tambahan, Pak. Jadi setelah pulang sekolah, anak itu akan saya berikan tambahan untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Kayak ada kolaborasi antara saya, orang tua, sehingga anak bisa lebih baik. Gitu, Pak. Wah, betul sekali itu, Bu. Mungkin ada lagi solusi yang akan Ibu Pur lakukan sehingga anak nanti siap di kelas 2, Bu. Nah, pelajaran tambahan itu saya berikan secara intensif.
seminggu 3 kali. Kemudian saya sampaikan kepada orang tua supaya memberikan bekal yang lebih kepada anak tersebut, sehingga nanti saat selesai belajar anak tidak katakanlah membutuhkan suplai ya, entah makan, minum, oke. Jadi anak merasa senang gitu Pak Arno. Ya baguslah Bu, itu kan anak gak malas Bu, jika tambahan pelajaran pulang sekolah, apakah tidak menjadikan dia lebih tidak semangat dalam belajar Bu? Insya Allah tidak Pak, karena saya juga mempunyai rencana saat jam tambahan pelajaran itu saya berikan waktu untuk istirahat, untuk bermain dulu, menikmati bekal, dan juga saya akan mengajak mereka, anak-anak yang juga membutuhkan tambahan selain si anak tersebut Pak. Jadi kalau belajar bersama temannya kan mereka jadi tidak malas begitu Pak. Dan saya bisa. Wah luar biasa nih Bu nih. Terima kasih banyak Pak Arno sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak Arno. Ya Bu, luar biasa. Terus ini Bu, Bu Pur punya solusi nggak untuk menemukan masalah ini tadi kan perlu solusi ya? Yeah. Bagaimana cara memecahkan masalah ini Bu yang dihadapi panjenengan Bu? Yeah. Komitmennya agar rencana ini berjalan dengan baik. Iya, saya harus yakin Pak, nomor 1, usaha saya ini akan berhasil. Saya akan segera membuat jadwal pembimbingan setelah bertemu dengan orang tuanya, tentunya dengan seizin Bapak selaku kepala sekolah. Terus kira-kira siapa ya Bu yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran di kelas saya Pak. Ada guru agama, guru olahraga, dan juga guru bahasa Inggris. Akan saya sampaikan bahwa rencana ini tidak hanya untuk si anak tersebut, tapi anak-anak yang memang membutuhkan. Dan saya minta juga kepada guru tersebut untuk memberikan pendampingan yang lebih Pak. Begitu Pak. Oh gitu. Terus kapan ya Bu, Bu Pur mau mengadakan tindak lanjut dari sesi ini Bu? Sesegera mungkin Pak Arno. Minggu ini insya Allah saya akan memanggil orang tuanya. Minggu depan saya akan mulai pelaksanaan pemberian jam pelajaran tambahan. Selanjutnya saya akan buat jadwal dan jurnal khusus untuk mencatat perkembangan anak-anak tersebut Pak. Iya Bu. Lalu apa Bu kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari pertemuan hari ini Bu? Kesimpulannya adalah bahwa setiap masalah bisa diselesaikan. Kita bisa mencari solusi tersebut dengan sharing, berbagi, minta bantuan teman atau atasan kita, ataupun orang lain lah yang bisa membantu kita sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Gitu Pak. Betul sekali Bu Pur. Jadi kita jangan segan-segan untuk bertanya, berbagi atau share kepada teman kita ataupun pada saya selaku kepala sekolah, semoga nanti masalah ini bisa kita hadapi dengan baik Bu. Baik Bapak, terima kasih atas bantuannya, sudah berkenan berbincang lama dengan saya. Saya telah mengganggu waktu Bapak ini. Oh tidak apa-apa Bu Pur, saya justru senang bisa menemani Ibu. Dan oh ya Bu, maaf, saya ada undangan Bu untuk jam 11. Jadi saya minta maaf apabila pertemuan ini belum bisa maksimal. Semoga nanti kedepannya bisa sesuai dengan harapan Ibu. Ya Pak, terima kasih banyak. Moga-moga. Assalamualaikum Bu Pur.
Waalaikumsalam melanjutkan warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Hati-hati Pak di jalan. Ya, yang sudah berjalan baik selama percakapan. Baik. Bentar Bu. Ya, slide yang kedua Pak Arno. Bentar Bu, yang nomor ini saya belum. Ya, sudah Bu ya, slide 2 ya. Halo. Oke Pak, slide kedua langsung Pak. Apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh. Oke. Yang apa? Yang langsung singkat saja. Ya, ya Bu. Oke, terus bawahnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Sebentar Bu. Ini yang nomor 1, saya tak tambah lagi Bu. Mengalirkan emosi yang negatif atau membuang emosi yang negatif. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan ya? Dan mencoba memperbaiki lagi. Lanjut ya Bu, ketiga ya. Tuliskan umpan balik dari Coach C. Jadi pertanyaan untuk Coach C, apa yang Anda rasakan pada di coaching ya? Ini sudah Bu Pur, yang apa? Refleksi yang ketiga sudah. Oke. Oke. Arno sudah ya? Sudah satu Bu. Oke, sekarang giliran saya. Oke, urip Purwaningsih. Yang sudah berjalan baik, sudah melalui tahapan tirta. Oke. Yeah. Dan sudah 9. Ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki? Saya belum banyak menggali potensi dan masih perlu mengembangkan pertanyaan bobot. Oke. Selanjutnya yang ketiga, apa
untuk melakukan present. Saya perlu melatih kesadaran diri hingga saya bisa hadir penuh di hadapan coach. Coaching. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Oke. Sehingga akan muncul sehingga akan muncul paradigma. Berpikir kucing. Oke. Yang kedua, saya fokus. Ya, ini kok hampir sama ya. Bentar, Pak. Pada saat kucing. Bentar, Pak. Nah, kemudian mendengarkan dengan aktif, lalu menyimak dengan baik. Oke, ya. Kita terus melatih ya. Sama ya ini Pak ya, kebetulan sama ya ini Pak ya. Pertanyaan apa yang Anda rasakan saat di coaching? Ya, saat coaching pertama saya merasa nervous, deg-degan, dan terkadang ada rasa malu. Oke, terus namun berjalan itu kegiatan coaching berjalan santai dan menyenangkan karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, sampun. Kapan ya, Pak? Pak Bagus, sampun. Hentikan berbagi. Kak Erna perso nggih? Ya, Bu. Ya, sudah. Stop presenting. Sebentar, itu yang tadi. Nah, yang keempat itu tadi milik saya kok. Bentar Pak Ano.
benar Bu, Oke. jenengan. Sudah benar ya? Sudah. Benar ya Pak ya? Betul, Ini betul, yang Pak. ke Oke. Udah hentikan presenting ya Pak ya. Stop presenting. Oke. Pak Bagus, monggo.